Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 5. Temanya Rasulullah idolaku, dengan subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Perhatikan kisah Nabi Daud alaihissalam berikut. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu seorang nabi yang berasal dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika Nabi Daud alaihissalam masih remaja, terjadilah peperangan antara tentara Talut yang beriman dan tentara Jalut yang kafir. Raja Talut berada di tengah-tengah kaum Bani Israel dengan membawa strategi perang. Dia memilih 7.000 orang sebagai prajuritnya. Salah satunya di antara mereka terdapat seorang pemuda yang bernama Daud. Keesokan harinya, Talut berangkat berperang. Di tengah-tengah perjalanan dengan udara gurun yang kering dan panas membuat mereka kehausan, bahkan kalian dibawa kehabisan. Kemudian Talut mengistirahatkan tentaranya di tepian sungai, dan ia memerintahkan kepada tentaranya agar tidak berlebihan dalam minum air, dan jika ada yang melanggarnya, maka dia bukan pengikutnya lagi. Ketika pemandangan sungai telah tampak oleh mata para prajurit, mereka lupa dengan janjinya karena terpukau dengan kejernihan air sungai itu. Serentak para prajurit lupa dengan janjinya. Bahkan beberapa di antara mereka menyeburkan dirinya ke dalam sungai dan minum sepuasnya. Hanya tinggal sedikit saja prajurit yang teguh dengan pendiriannya, termasuk Daud. Akhirnya Talut melanjutkan perjalanannya dengan sedikit tentaranya dan meninggalkan tentaranya yang melanggar. Strategi diatur dengan sangat rapi oleh Talut. Ketika telah tampak Raja Jalut dan tentaranya, Raja Talut dan para prajuritnya berdoa di dalam hati. Ya Rabbana, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap
orang-orang yang kafir. Dengan kondisi tentara Raja Taulut yang diharuskan menjadikan semangatnya mereka semakin berkobar. Kemudian tibalah saatnya peperangan dengan Raja Jalut yang kafir. Banyak korban yang berjatuhan dari pihak Raja Jalut. Kemudian Raja Jalut maju ke depan dan menantang tentara Raja Taulut. Tanpa banyak bicara, dijawab tantangannya itu oleh Daud. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Daud yang kecil dapat mengalahkan Raja Jalut yang besar. Berkat keberhasilannya itu, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi panglima perang dan namanya dikenal banyak orang. Pada suatu ketika, sesudah Raja Taulut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Daud. Daud adalah orang yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mempunyai kekuatan dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak amal soleh. Karena keberaniannya yang luar biasa itu, beliau tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah salah satu mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam juga mempunyai keistimewaan, yaitu satu, mempunyai suara yang sangat merdu. Suaranya tidak ada bandingannya dari dahulu sampai dengan sekarang. Apabila Nabi Daud bernyanyi atau membaca isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Dua, Nabi Daud dapat melunakkan musuh seperti halnya lilin dan dapat merubah bentuk besi itu tanpa menggunakan alat apapun. Nah, dari besi itu dia dapat membuat baju yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling berkesinambungan. Berdasarkan kisah Nabi Daud tersebut, maka hikmah yang dapat kita ambil adalah satu, hendaknya kita menaati pemimpin yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, memiliki sikap berani dan percaya diri. Tiga, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, tidak mengingkari janji walau sekecil apapun. Lima, senantiasa bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak ya, kalian sudah memperhatikan video dengan baik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.